gimana caranya men P3 sama PDI Perjuangan jadi satu tuh, orang bertahun-tahun mereka bertempur, berkompetisi. Mau Ganjar kalah, itu nggak masalah, yang penting dia menang legislatif aja. Gitu. Dia mau jadi oposisi, kalau oposisinya besar, gaya bro. Oposisi besar tuh lebih nakutin daripada penguasa besar. Selamat datang di Ruang Aspirasi Hensa, jernihkan akal dan jaga persatuan. Bang, masih ngelanjutin yang video sebelumnya nih Bang, mengenai koalisi besar. PDI bilang katanya nggak gentar dengan koalisi itu. PDIP menyatakan tidak gentar menghadapi bakal Capres Prabowo Subianto yang didukung koalisi besar 4 partai politik. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan sejarah pemilu 2024 PDIP berhasil memenangi pemilu dan pilpres dengan koalisi yang ramping. Saat itu 2014 maksud kami. PDIP berkoalisi dengan Partai Nasdem, PKB, dan Hanura. Sedangkan Prabowo dan pasangannya kala itu Hatta Rajasa juga didukung koalisi besar parpol. PDI mah gimana Bang? Nggak apa-apa, emang PDI mah nggak pernah takut kalah bro. Ini partai mah mau menang mau kalah jadi nih barang. Maksud saya pernah ngomong ini nih ya, ini saya ulang lagi. Bung Karno itu mewariskan ajaran Bung Karno kan banyak tuh. Nah yang paling mengerti ajaran Bung Karno ini Bu Mega. Nah untuk menjaga ajaran Bung Karno ini abadi sama Bu Mega itu ajaran ini diwadahkan, dibadankan dalam bentuk partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Jadi selama kadernya, pendukungnya, simpatisannya menjalankan ajaran Bung Karno, hidup di partai. Dia pernah kalah, pernah. Di zaman Orba kalah terus. Tiba-tiba menang dari 3%, langsung melonjak 33,3%. Habis itu turun lagi, jadi cuma 14 kalau nggak salah. Nggak apa-apa, pernah jadi oposisi 2 periode. Hidup juga. Jadi partai ini pernah menang, pernah kalah. Partai-partai yang pernah menang kalah ini, kayak Liverpool lah, biasa-biasa aja, hidup terus. Kalah ya udah, ntar ada lagi gitu. Menang gitu. Gitu doang. Jadi kalau begini-beginian nah, menurut saya nggak mungkin lah bikin takut PDI Perjuangan. Ini bukan saya ngebelain PDI Perjuangan ya, cuma saya belain lah. Berarti nggak masalah ya Bang sebenarnya gitu kan? Enggak masalah. Ya kan yang sekarang kebingungan malah kalau lihat video sebelumnya kan yang kebingungan Pak Jokowi. Karena memang nggak solid kan jadinya akhirnya suaranya di parlemen tuh cuma 46%. Jadi perlu Pak Jokowi sekarang perlu PDIP kembali tuh. Jadi yang akan sibuk kali ini adalah bagaimana caranya supaya PDI Perjuangan itu kembali percaya pada Jokowi bahwa Jokowi itu keganjar. Nah, itu gimana tuh? Kan saya udah pernah bilang ya, ini masalahnya begini sih. Satu, Pak Jokowi ngomong cawe-cawe. Ya. Dia sendiri kan yang ngomong. Nggak ada yang nanya juga. Tiba-tiba saya akan cawe-cawe. Itu kurang kerjaan pertama. Kurang kerjaan keduanya itu, partai-partai politiknya dia itu, koalisi itu, gue nggak tahu ya disuruh apa enggak, tapi yang jelas semuanya itu teriak-teriak, saya tegak lurus pada Pak Jokowi. Nah ini sekarang terus, udah beneran pisah, ngarepin Bu Mega balik lagi, susah. Yang ada itu adalah Pak Jokowi bawa semua partai politiknya ke Bu Mega. Nah itu baru bener lagi tuh. Gitu. Jadi ya santai-santai aja. Ini partai gak pernah takut kalah. Dan punya akar rumput kuat. Yang per hari ini yang menurut gue akar rumputnya kuat itu, selain PDI Perjuangan, PKS. 2 ini aja. Satu di kiri banget, tuh kanan banget ya emang. Tapi ya 2 ini yang kuat banget gitu akar rumputnya. Yang memang muncul tuh dari akar rumput yang memang sukarela mendukung gitu macam-macam. Kalau yang lain kan berhentinya di kabupaten kota tuh rata-rata. Kenapa rata-rata partai politik kekuatannya cuma sampai di kabupaten kota? Karena itu yang ada mekanisme reward and punishment.
Kalau nggak ngikutin kata pusat tuh gue PAW. Ganti deh. Begitu mau ini sibuk sendiri kan, mau pilpres baru sibuk sendiri. Tapi kalau itu nggak berlaku buat PSI ya. Kalau PSI itu mungkin kekuatannya ada di kantornya. Itu nggak sampai ke bawah-bawah juga. Oke. Berarti ini bentuk kepercayaan diri dari PDI ya Bang, bukan Itu ketakutan kita ya? bahas PSI dong. Sekali-sekali kita undang sama PSI. Boleh Bang nanti. Gue Ya. kemarin ngobrol sama Giring kan. Jadi lu tuh beneran digaji nggak? Kan katanya lu digaji. Gitu. Terus kan ada tuduhan tuh katanya PSI sekarang cendana. Karena di beberapa daerah katanya pakai kantornya Berkarya, punyanya Mas Tommy gitu kan. Terus Grace nantangin tuh yang ngomong itu kan belum pernah terpecahkan ya. Gue kemarin ngomong sama Giring tuh, lu katanya digaji, wah agak puter-puter juga deh. Biarlah gitu di situ. Boleh nanti kita undang Giring ke sini ya Bang. Nah. Buat ngobrol-ngobrol. Balik lagi Bang ke PDI ini. Jadi itu bentuk kepercayaan diri dari PDIP. Ya. Bukan ketakutan. Gini, ini saya ajarin nih. Iya. Lo kalau kan masih muda, mungkin pada suatu saat nanti lo akan ketemu Bu Mega kan. Bu Mega itu nggak suka orang ngomong PDIP. Lo ngomongnya PDI aja atau PDI Perjuangan. Itu tuh. Itu hal yang saya kasih tahu ke Mas Gibran juga. Jadi dia sekarang kalau nggak PDI Perjuangan. Lalu juga begitu tuh. Jangan sampai ini podcast di ban sama Bu Mega. Gara-gara lo ngomongnya PDIP doang. Jadi gimana Bang? PD atau takut sebenarnya PDI ini dengan koalisi besar? Kalau menurut gue dia nggak mikirin. Dia tetap confidence dengan pilihannya dia. Iya. Tetap dia nggak mikirin. Ini mau Ganjar kalah, ini nggak masalah. Yang penting dia menang legislatif aja. Gitu. Dia mau jadi oposisi, kalau oposisinya besar, gaya bro. Oposisi besar tuh lebih nakutin daripada penguasa besar. Oposisi besar tuh bisa mengendalikan penguasa. Pak SBY di periode pertama tuh ngerasa betul, itu cuma 7% kan Demokratnya. Pak PDI Perjuangannya gede. Agak repot tuh. Nah, sampai bikin seskap waktu itu sekretariat gabungan. Pak SBY itu. Pak SBY kemarin baru ngeresmiin museum. Iya, museumnya. Datang semua tuh. Itu ada gosip tuh. Apa tuh Bang gosip? Nah, nanti aja. Gue japri. Baik. Oke. Nah Bang, kan PDI itu lagi berkuasa ya Bang. Udah 2 kali pemilu dan dia menang. Nah salah satu sosok yang memang membuat nama PDIP naik adalah Jokowi. Karena memang banyak banget nih dukungan dari masyarakat ketika dia di PDI. Itu orang-orang pada antusias berbondong-bondong untuk mendukung yang namanya Jokowi juga Bang. Jadi dengan mungkin bisa kita simpulkan salah satu kemenangan PDIP adalah di dalamnya karena ada Jokowi. Ya. Nah, pertanyaan lagi nih Bang. Sekarang Jokowi masih bingung, ya kan? Belum menentukan arah politiknya. Coba lo lihat lagi deh. Itu tuh statement lo itu tuh. PDI menang gara-gara Jokowi, lo cek dah. Berapa persen Jokowi naikin PDI itu? Itu dari 14% itu naik cuma 18,9 kalau nggak salah. Itu naiknya cuma 4, nah di periode kedua PDI Perjuangan itu menangnya 19, something. Jadi artinya cuma naik 0,30%. Itu cuma harus Jokowi yang lo bilang gede itu cuma 0,3 men. 0,3% doang. Nah jadi mesti hati-hati juga tuh lihat itu. Ini bukan hasil survei, hasil KPU. Dari 14, kemudian Pak Jokowi hadir sebagai calon presiden itu 14, jadi 18-an. Terus di periode kedua lagi jadi penguasa nih. PDI-nya jadi penguasa, Pak Jokowinya presiden naikin 0,39. Kalau nggak salah ya. Bentar lo cek lagi. Dikit jadinya. Jadi sebetulnya yang membuat besar partai ini bukan Pak Jokowi. Ajaran Soekarno. Ajaran Soekarno ya Bang? Ajaran yang mana Bang? Ajaran yang lu baca lah, bukunya banyak itu. Berarti Bang kan mau nggak mau sebenarnya ada andil juga Jokowi di dalamnya Bang. Walaupun naiknya cuma nggak seberapa gitu kan ya. Tapi kan ada pengaruhnya lah, ada Jokowi di situ. Cuman gini Bang, kalau posisinya si Jokowi ini dia belum menentukan arahnya. Belum 100% banget ke PDI dan belum juga 100% banget berseberangan dengan PDI. Nah ini kayak gimana Bang nanti arah politik dan suaranya itu untuk PDI ke depannya?
Nggak tahu ya, pasti kalau gue sih gini ya, Pak Jokowi itu kan kebijakannya tuh gampang ditebak sebetulnya. Kebijakannya itu berdasarkan citra. Dia itu bahkan sempat menterinya bilang naik BBM, langsung diralat sama dia. Nggak ada tuh naik-naik BBM. Mana ada menteri jalan sendiri. Jadi karena berdasarkan citra, gue tuh nanti nebaknya, dia terakhir-terakhir di ujungnya nih. Supaya dia tidak dianggap oleh PDI Perjuangan dan Pak Prabowo main dua kaki, dia akan bilang begitu. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia akan berdiri di tengah, tidak berpihak pada siapapun. Jadi saya ucapkan selamat berjuang bagi para calon presiden gitu. Itu bukannya sama kayak dulu, Bang. SBY juga bilang gitu, Bang, dulu. Kalau SBY memang tidak memihak dari awal. Sampai akhirnya di koalisi pun di partainya itu nggak kemana-mana. Ya masalahnya bedanya tuh nggak yang signifikan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi dengan situasi sekarang. Ini Pak Jokowi ngaku mau cawe-cawe. Itu orang suruh percaya dia tiba-tiba nggak cawe-cawe gitu. Dia mesti ngomong juga saya tidak jadi cawe-cawe ya guys. Saya menyesal nih gitu loh. Ini kan enggak. Emang SBY pernah ngomong cawe-cawe enggak kan? Sebetulnya nggak ada yang, saya juga sampai sekarang masih bingung strategi politik Pak Jokowi itu. Nggak ada yang nanya juga. Ya mestinya kan karena nggak ada yang nanya dia nggak usah pengumuman, dia ini nggak ada yang nanya pengumuman. Saya cawe-cawe ya guys. Bingung juga kan. Mungkin dia butuh pengakuan, Bang. Kalau dia itu sebenarnya Apa pengen dah? melanjutkan kekuasaannya ke generasi berikutnya. Oh iya dia emang pengen kan. Makanya disuruh lah itu Bahlil, LBP bicara tentang 3 periode, perpanjangan masa jabatan. Alasannya COVID. Kasihan tuh COVID. Bang, kalau ngomongin PDI, Bang, kira-kira kalau tokoh di dalam PDI yang memiliki simpatisan yang sama banyaknya, setidaknya setara dengan Jokowi, ada nggak, Bang? Ada lah. Siapa, Bang? Ganjar kan kata PDIP. Dulu juga Pak Jokowi begitu. Dikit-dikit uban putih gitu kan. Sekarang aja begitu pengumumannya Bu Mega yang nentuin, wah jadi beda nih sekarang auranya. Tapi yang sekarang seperti Pak Jokowi ya yang disiapkan Ganjar Pranowo. Yang lebih gede dari Jokowi di PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri lah. Tapi kan kalau ngomongin Ganjar, paling base kekuatannya dia, Bang, itu kan Jawa Tengah doang, Bang. Sumatera kayaknya belum terlihat, Kalimantan belum, yang Sulawesi apalagi, Bali juga kayaknya belum kelihatan. Ya, terus kalau ngomongin DKI Jakarta juga kayaknya belum kelihatan. Ya, Apakah bisa disandingkan? Ganjar belum ngomong sama Henry Satrio tuh gimana tuh? Waktu Pak Jokowi ngobrol tuh sama Henry Satrio waktu itu. Apa kita undang ke sini, Bang? Iya Pak Ganjar diundang sini dong. Ya kan kita mau undang capres 3 biji. Pokoknya lo nggak boleh kalah sama UI ya. Oke, Bang. Ini ada statement, Bang, dari PDI yang agak unik ya. Dikutip dari kabar24business.com, Bang. Ya. Megawati sempat melontarkan bahwa dia itu sebenarnya nggak butuh partai koalisi untuk di pemilu kali ini. Itu sebenarnya berbicara ego politik ataukah kepercayaan diri seorang PDI? Enggak, itu bicara tentang kenyataan. Emang dia nggak butuh, dia bisa sendiri. Gitu loh. Jadi kalau dia mau ya, siapa aja bisa gitu. Misalnya kemarin dia umumin Puan juga nggak apa-apa. Cuma kan dia tetap Ganjar gitu kan. Ganjar. Mau ujungnya itu Ganjar Puan atau Ganjar Gibran nantinya kan. Ya itu benar tuh bicara kenyataan. Gini bro, misalnya nih, lo orang kaya nih. Amin. Buat lo tuh hadiah ulang tahun dapat Alphard aja mah biasa lah. Gitu kan. Terus lo ngomong, ulang tahun depan nih kelihatannya saya perlu Tesla nih. Lo bisa begitu men. Kedengarannya aja sombong tapi kan ya udah kejadian gitu. Sama sama Bu Mega emang kenyataannya dia nggak perlu. Kan satu ya tadi kan gue udah bilang dia itu nggak takut kalah. Walaupun kata survei kedai kopi kalau sendirian bisa kalah, dia katanya nggak takut tuh. Tapi kan perlu juga teman kerjasama dia bilang ya. Saya tetap perlu kerjasama, ngomong kerjasama. Jadi menurut gue sih dia nggak sombong.
Gua dikawal nih. Gitu. Ya emang anak presiden kan dikawal. Jadi menurut gua dia bicara kenyataan. Gitu. Berarti fakta ya Bang ya. Sebenarnya Mm-mm. kalau ketemu PDI Bang, kalaupun dia tidak punya partai untuk diajak kerjasama, sebenarnya yang ditakutkan dia itu apa sih Bang? Kalah dalam pemilu ataukah dia tidak bisa berkuasa lagi? Bang? Kalau nggak berkuasa lagi menurut gue enggak ya. Kalah pemilu juga mereka sekarang berjuang tuh. Jadi yang gue rasa gue takut apa mereka takutin ya, itu Orba tumbuh lagi. Orde baru muncul lagi. Karena selama Orde baru muncul, PDI ini nggak naik-naik itu peringkat ketiga terus kalah sama P3. Berarti Jadi selagi Orba nggak muncul, PDI tetap optimis. bukan takut lah, dia khawatirkan menurut gue. Orba muncul lagi. Makanya ini ada Pak Prabowo nih mau nyalon kan langsung keluar itu, aduh food estate itu kejahatan lingkungan gitu. Nah ini muncul itu, tapi nggak usah dibahas itu, gue nggak ngerti masalah lingkungan. Oke Pak. Baik ngomongin PDI ini Bang. PDI sekarang itu partai yang lagi kerja sama dia itu kan cuma P3 ya Bang. Ngomongin P3 nih Bang, kira-kira seberapa besar sih pengaruh P3 terhadap PDI? Apalagi ngomongin tentang pemilu nanti nih Bang. Lah gue sampai hari ini nggak yakin tuh mereka beneran kerjasama dari hati tuh P3. Nah terus dari mana Bang kalau gitu? Ya, instruksi Jokowi tadi tuh. Makanya gue rasa tuh sekarang P3 tuh bingung kok gue ditinggal ya. Di sini doang kenapa gue nggak diajak ke Prabowo juga. Itu gimana caranya men P3 sama PDI Perjuangan jadi satu tuh, orang bertahun-tahun mereka bertempur, berkompetisi. Lo ke Jogja deh, ini daerahnya Anas nih. P3 sama PDI kan, wah gawat bos kalau lagi kampanye tuh. Wah, ini apa-apaan sih? Nah itu dia tuh. Ya PDI senang-senang aja kan, mereka tetanggaan tuh sebelah-sebelahan. Gitu kan. Yang senang lagi siapa kan itu kerjasama? Ya Sandi Uno lah. Ya dia punya harapan jadi wapres saya kan. Sandi Uno tuh sebetulnya ya, kalau dia sama Prabowo atau sama Anies tuh lumayan tuh. Karena namanya tuh udah nempel kan. Apalagi Prabowo Sandi. Ada lagi, enak tuh. Ntar lawannya Prabowo Sandi tinggal nyamar. Saya adalah Jokowi Ma'ruf. Biar menang juga. Coba tapi lo pikir ya. Abis ini mau ngapain coba P3 tuh? Emang serius sama PDI? Gue mah gak yakin tuh. Akar rumputnya aja banyak ke Anies. P3. Lihat aja tuh daerah Duren Sawit tuh. P3 tuh. Guru ngaji gue dulu P3 soalnya. Anies semua itu. Tapi kan sejauh ini Bang yang kelihatan solid itu cuma P3 Bang ke PDI. Dia nempel karena memang dia nggak tahu arah politiknya atau gimana? Lu tahu solid dari mana sih? Kalau dilihat ya Bang ya, dia kayaknya adem ayem nih Bang. Dua koalisi itu adem ayem, nggak ada pertikaian apapun gitu. Ya sekarang gue tanya sama lu. Itu kalau lagi bingung, biasanya tuh adem ayem apa gelisah? Gelisah lah Bang. Gelisah kan? Ini orang gelisah apa adem ayem? Gue rasa gelisah. Resah dan gelisah. Bang ngomongin Sandiaga Uno, kira-kira bakal didengar Bang sama Megawati? Atau cuma bakal diabaikan doang Bang sama Megawati? Itu Bu Mega itu biasanya milih calon presiden tuh yang nggak bisa ngelawan calonnya dia. Kalau calonnya dia menang, malas tuh Bu Mega gitu. Nah ini Mas Sandi mesti bikin perjanjian menurut gue. Saya tidak akan maju sebagai calon presiden bila presiden PDI Perjuangan menang. Nah itu baru tuh. Cuma kan ada perjanjian itu politik nih men. Ya bila rakyat mengizinkan ya saya kesampingkan dulu lah. Tapi kalau Sandi ini orang baik ya. Soalnya teman main basket. Jadi sebetulnya kalau dia punya kesempatan bisa bicara sama Bu Mega sih dia ngomong tuh. Dan kalau dia berkesempatan jadi wapres menurut gue oke juga gitu, nggak masalah. Gitu. Ini biar di telepon Mas Andi. Bisa. Boleh Bang. Ngomongin tadi P3 Bang, sebenarnya antara dia diam atau dia gelisah ya Bang. Tapi setelah melihat koalisi besar ini Bang, ada nggak sih kemungkinan kalau P3 itu bisa beralih ke sebelah? Nggak akan dia berani sebelum ada instruksi Jokowi. Berarti semua tergantung ke Jokowi lagi Bang? Iya, ini lagi P3. Tapi P3 tuh gue dengar banyak dibantuin sama PDIP tuh. Banyak dibantuin tuh. Jadi ya menurut gue mereka sih maksudnya nyaman-nyaman aja di situ ya. Gitu tuh. Berarti ada mayem aja Bang di dalam. Hampir nggak lolos men. Aduh P3 tuh. Asli guru ngaji gue tuh P3 dulu men.
Soalnya cuma 3 kan partainya kan, Golkar, P3 sama PDI. Ya. Burungnya juga tuh ingat almarhum. Dulu sama kalau lagi zaman kampanye tuh sibuk juga tuh dia. Tapi emang apalagi namanya guru ngaji, ya itulah partainya dia. Sayang sampai akhir hayatnya dia gagal menembus Senayan. Gitu bro. Bang, ini agak unik ya Bang. Ada statement kalau salah satu kader dari PDI bilang, kalau seandainya P3 memilih untuk keluar, pun nggak masalah buat dia. Iya. Nah itu gimana Bang tanggapannya? P3, Kalau dari sisi P3-nya ya Bang, kalau dengar kayak gitu gimana Bang? P3, Apakah nggak dilepeh Bang? P3 tuh kecil men. 4% lebih dikit. Lolos threshold aja nyaris enggak. Terus tokohnya nggak ada. Dibelah bambu gampang. Dibelah bambu gampang. Tiba-tiba ketuanya diganti aja. Mau lagi itu partai. Terus tiba-tiba Sandi pindah. Gitu kan. Jadi ya buat Golkar, mungkin buat PDI Perjuangan ada nggak ada ya udah gitu. Dia udah jalan aja dengan si Ganjarnya. Tapi sih gue nggak yakin ada keputusan pribadi ya dari P3 tuh buat hengkang tuh menurut gue kecil kemungkinannya. Berarti sebenarnya P3 itu nggak terlalu berpengaruh juga ya Bang di dalam koalisi ini dengan PDI. Enggak kan tadi PDI bisa sendiri itu. Bisa jalan Makanya sendiri. dia bingung sendiri di P3 pasti. Kok gue nggak diajak ke Prabowo ya? Gitu, bingung juga dia kali itu. Tapi udah, tapi gue pengen si P3 tetap ada tuh. Buat Itu- apa Bang? Itu kan contoh politik identitas sama maling kentara tuh. Dia kurang apa coba? Dia pasang Ka'bah kan di logonya. Ya iya dia. Nah, kalau kalah repot juga umat muslim. Tapi kalau dia kalah itu ada yang salah tuh sama partainya tuh. Itu kurang politik identitas apa tuh? Jadi kalau orang ada nyerang Anies misalnya, wah politik identitas, wah nggak belajar tuh orang. Gue banyak buku, banyak baca buku. Politik identitas itu pasti ada di Indonesia. Jangan kan di politik, di hukum aja, di tentang bidang hukum nih. Ada perempuan misalnya di sidang, jilbaban dia. Kurang identitas apa tuh? Kadang-kadang framing itu tuh yang perlu diluruskan. Semuanya bisa berubah ya Bang berdasarkan kondisinya gitu. Hmm. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. PDI Bang, kalau kita ngomongin sekarang, tokoh yang cukup dikenal itu kan baru Jokowi Bang. Ya. Yang memiliki banyak juga pengikutnya adalah Jokowi saat sekarang. Ya. Mega banyak kan? Ya, ada Megawati di dalamnya, ada Puan Maharani. Cuma kan kalau kita ngomongin untuk diterima di kalangan masyarakat, Bang, kayaknya kurang kan. Itu lebih diterima adalah sosok Jokowi dibandingkan Megawati ataupun boleh Puan lu kan Maharani. nanya ya, walaupun gua nggak setuju tuh, tapi oke lah. Ya, Bang. Gue kelihatannya Jokowi banget loh. Tatonya Jokowi. Nah, gini Bang, kan salah satu identitas politik dari PDI yang selalu dibawa adalah dia selalu menggaungkan nama Bung Karno. Ya, Bang. Kalau seandainya Bang, ya, di pemilu ini ya, PDI tidak menemukan sosok yang kalau misalnya sesentral Jokowi, ya kira-kira Bang, apakah PDIP mau menurunkan egonya dan mencari partai koalisi untuk menguatkan partainya, ataukah dia tetap berjalan dengan egonya sendiri, Bang? Menurut gue dia kan begini aja tuh. Dengan Gibran Gibran. Dengan Mas Ganjar ya udah Mas Ganjar. Dia kan begini aja terus. Kan gue udah bilang ini partai nggak pernah takut kalah. Kalau kalah ya udah. Jadi oposisi mereka. Hidup di partai. 10 tahun jadi oposisinya Demokrat tuh. Santai aja. Dia nggak repot-repot. Nggak minta nggak jadi menteri nggak kayak Gerindra, nggak kayak Pak Prabowo maksudnya. Kalah terus jadi menteri. Ini mah enggak. Makanya gue bilang PDI Perjuangan ini bisa nyaingin tuh coba PKS. Satu kiri banget, satu kanan banget. Jauh ya Bang. Gitu. Cawapres yang cocok buat Ganjar Bang terakhir. Cawapres yang cocok untuk Ganjar. Itu kan namanya banyak tuh sebutin tuh. Ya. Ada Yeni Wahid, ada Andika Perkasa, ada Erick Thohir, ada Gibran Raka Buming Raka tuh. Kalau menurut saya sih kalau sama P3 ya mendingan sama Sandi Uno.
kalau mau cari yang NU, menurut gue kayak Maruf Amin. Karena kan selain di pemerintahan, menurut gue sih pejabat negara ya, nggak ada yang lebih NU dari Maruf Amin deh. Terus Gibran sih perlu dipertimbangkan karena lo bilang tadi kan sentral suaranya salah satunya pengumpul suaranya itu Pak Jokowi, ya Gibran boleh lah. Pak Andika sosok TNI yang memang mulai juga digaungkan selain nama AHY dan Gatot Nurmantio ya. Gitu tuh. Satu Bang, satu pasangan. Oh, siapa? Ganjar ke Kiai Ma'ruf, Ganjar ke Sandiaga Uno, Oh. Ganjar ke AHY, Yeni Wahid atau siapa? Kalau menurut gue, Ya. Ganjar Sandi Uno deh. Gas. Gas 2024 Ganjar Sandiaga. Ganjar Sandiaga Uno ya Bang ya. Oke. Thank you Bang Hensat buat video kali ini. Oke. Thank you buat bincang-bincangnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.